Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada hari ke-21 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas bagian dari argumen orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Kalau pada pertemuan yang lalu mereka diajak untuk berinfak, nggak mau berinfak. Alasannya apa? Alasannya kalau Allah menghendaki akan memberikan makan mereka, kenapa harus saya bantu? Kan Allah bisa ngasih makan kepada mereka, kenapa saya harus bantu? Ya intinya mereka nggak mau saja, tapi coba membuat alasan-alasan yang seolah-olah sesuai dengan akidah Islam. Nah, pada kali ini mereka untuk membenarkan kekufurannya dan mengajak yang lain agar ikut kufur, mereka mencoba menantang. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janji itu tiba? Kapan kiamat akan terjadi? Kapan siksaan pada orang yang kafir itu akan terjadi? Kapan? Kalau kalian memang benar, wahai para dai, wahai para rasul, wahai penyeru yang menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang benar, kapan datangnya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhsimun. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali satu teriakan yang menyambar mereka pada saat mereka lagi sibuk memperbincangkan kehidupan dunia. Karena mereka nggak yakin dengan hari akhir. Saat mereka lagi sibuk dengan urusan dunianya, tiba-tiba disambar oleh hari kiamat, ya, maka mereka akan benar-benar menyesal saat itu. Mereka nggak bisa menulis wasiat pun nggak bisa, dan kembali kepada keluarganya juga nggak bisa. Maka saat itu mereka baru benar-benar menyesal pada saat teriakan yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dibangkitkan dari kuburnya. Mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kita, siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita ini? Mereka menyangka hanya tidur, padahal sebenarnya mereka telah mati di dunia, tapi itu bukan mati yang sesungguhnya atau bukan mati yang terakhir, gitu ya. Tapi mereka akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka dihidupkan itulah mereka baru kaget. Ternyata benar apa yang dijanjikan oleh para rasul, apa yang disebutkan oleh para dai itu. Maka kemudian dijawab oleh mereka para rasul, para malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ternyata inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan benarlah para utusan, orang yang menyampaikan itu benar. Mereka baru mengakuinya. Tentu kita orang yang beriman tidak menunggu seperti itu. Jangan sampai seperti orang yang sudah dijelaskan, kalau makan ini, minum ini, itu akibatnya di ke depan, nanti begini, akan terjadi kanker, terjadi ini. Sudah disampaikan, data-data sudah ada, tapi masih nggak percaya saja. Dengan berbagai macam argumen, ingin mengkonsumsi makanan dan minuman itu, baru benar-benar menyesal pada saat apa yang disampaikan dulu itu benar-benar terjadi. Barulah, oh ternyata benar. Tapi penyesalan seperti itu nggak ada gunanya. Kalau di dunia masih mungkin ya dioperasi, masih mungkin dicangkok, masih mungkin. Tapi kalau nanti sudah dibangkitkan dari kubur, sudah nggak ada guna lagi. Karena itulah maka kita orang yang beriman, jangan sampai kita menantang-nantang. Kalaupun kita nggak percaya misalnya dengan sesuatu, maka pelajari dulu. Jangan-jangan informasi yang sampai kepada kita salah, maka pelajari. Mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, kita mempercayai dengan 100%. Kalau Al-Quran 100% benar, tapi kalau As-Sunnah, maka masih perlu teliti lagi apakah sahih ataukah tidak. Dan seperti yang pernah kita bahas, bahwa sahih dan tidaknya satu hadis itu masih ijtihad di kalangan para ulama. Maka jangan saling mencaci satu dengan yang lain dalam hal seperti ini. Semuanya tetap ada di jalan yang lurus. Nah, pada saat orang-orang kafir sudah menyesal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
fal yauma la tudlamu nafsun syai'a. Pada hari itu, pada hari saat semua manusia dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, kemudian Allah memperhitungkan amal-amal, enggak ada yang didolimi sedikit pun. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan siapa yang berbuat jahat meskipun seberat darah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang didolimi. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak dibalas kecuali apa yang kalian kerjakan. Karena itulah maka mumpung kejadian itu belum terjadi, para rasul sudah menyampaikan kepada kita melalui wahyu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW sudah menyampaikan Al-Quran kepada kita secara keseluruhan dan menyampaikan juga sabda-sabdanya. Maka kita yakini itulah jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada keselamatan di dunia ini dan keselamatan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menceritakan akibat orang-orang kafir seperti ini, maka takutlah jangan sampai seperti mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat, karena penyesalan itu tidak ada gunanya. Kalaupun kita termasuk menyesal, mudah-mudahan penyesalan kita adalah kenapa kita nggak beramal lebih banyak lagi, kita nggak buat baik lebih banyak lagi. Kalau penyesalan seperti itu masih lumayan, karena mudah-mudahan dengan penyesalan itu kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penyesalannya kenapa kita nggak beriman, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak seperti itu, dan insya Allah tidak seperti itu. Iman ada dalam dada kita, tinggal kita merawat, menyuburkan dan memperkokoh iman itu dengan amal-amal kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.